Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang 6 rubrik yang ada di 21 CLD atau Century Learning Design. Di abad 21 ini ada 6 kemampuan yang harus dimiliki oleh para siswa. Yang pertama adalah kemampuan kolaborasi atau kemampuan bekerja kelompok. Di dalam kemampuan berkolaborasi ada 5 tingkatan. Tingkatan pertama adalah peserta didik tidak dituntut untuk bekerja berpasangan dalam kelompok. Jadi mereka hanya diberikan tugas, namun tidak dituntut untuk bekerja berpasangan atau dalam kelompok. Kemudian yang kedua, peserta didik bekerja dalam kelompok, berarti sudah dibagi dalam bentuk kelompok-kelompok kecil, tapi tidak ada pembagian tanggung jawab. Mereka hanya di tataran bekerja secara kelompok saja, tapi tidak ada pembagian tanggung jawab di kelompok tersebut. Yang ketiga, peserta didik bekerja dalam kelompok, berarti sudah dibentuk sebuah kelompok-kelompok kecil. Peserta didik juga berbagi tanggung jawab, itu mereka diberikan tanggung jawab masing-masing. Kemudian tapi tidak membuat keputusan secara substantif, tidak membuat keputusan mengenai apa yang dibahasnya, tapi sudah dalam bentuk kelompok dan sudah dibagi tanggung jawabnya. Itu tingkatan yang ketiga. Tingkatan yang keempat, peserta didik bekerja berkelompok. Peserta didik membagi tanggung jawabnya. Peserta didik membuat keputusan substantif dalam memutuskan isi, proses, dan produk yang mereka bahas. Namun peserta didik tidak bekerja secara interdependen. Yang kelima adalah semuanya, yaitu peserta didik juga bekerja secara kelompok, membagi tanggung jawabnya masing-masing, membuat keputusan substantif dalam memutuskan isi, proses, dan produk, serta bekerja secara interdependen, bekerja sendiri-sendiri. Kemudian yang kedua, rubrik yang kedua adalah komunikasi terampil. Yang pertama dari kolaborasi, yang kedua adalah komunikasi terampil. Dalam komunikasi terampil ini ada 4 tingkatan. Tingkatan yang pertama, siswa tidak diharuskan menghasilkan komunikasi luas atau komunikasi multimodal. Jadi peserta didik tidak diharuskan menghasilkan komunikasi yang sifatnya luas dan juga berada di luar dunia akademik. Yang kedua, siswa diharuskan, atau tingkatan kedua, siswa diharuskan menghasilkan komunikasi yang luas atau komunikasi multimodal. Multimodal berarti sudah di tataran luas, multimodal. Tetapi mereka tidak diharuskan memberikan bukti pendukung atau mendesain pekerjaannya untuk audiens tertentu. Mereka sudah berkomunikasi dan menghasilkan komunikasi luas dengan dunia luar sekolah, begitu misalkan, tetapi mereka tidak diharuskan memberikan bukti nyata, bukti pendukung atau mendesain pekerjaan untuk audiens tertentu. Itu tingkatan yang kedua, di ranah komunikasi terampil. Kemudian di ranah komunikasi terampil, di rubrik komunikasi terampil tingkat ketiga, siswa diharuskan menghasilkan komunikasi luas atau komunikasi multimodal, dan mereka diharuskan memberikan bukti pendukung. Mereka harus menerangkan gagasan-gagasannya atau mendukung sebuah tesis dengan fakta-fakta atau contoh-contoh, dan tetapi mereka diharuskan mendesain komunikasinya untuk audiens tertentu, tapi tidak
keduanya atau tidak keduanya. Yang keempat, siswa diharuskan menghasilkan komunikasi luas atau komunikasi multimodal, dan mereka diharuskan memberikan bukti pendukung, dan mereka diharuskan mendesain komunikasinya untuk audiens tertentu. Nah, ini yang keempat. Nah, itu dari rubrik komunikasi terambil. Sekarang ke rubrik konstruksi pengetahuan. Di rubrik konstruksi pengetahuan ada 5 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah kegiatan pembelajaran tidak mengharuskan siswa untuk mengkonstruksi pengetahuan. Siswa dapat melengkapi kegiatan dengan memproduksi informasi atau dengan menggunakan prosedur yang tidak asing. Jadi sudah ada prosedur-prosedur yang sudah ditetapkan. Nah, itu berarti mereka di tahap yang pertama. Jadi tidak diharuskan untuk mengkonstruksi pengetahuan. Berarti sudah dikasih kisi-kisi, sudah dikasih alur cara pengerjaannya. Nah, itu berarti di tahap ranah nomor 1, tingkatan nomor 1. Yang kedua, kegiatan pembelajaran mengharuskan siswa untuk membangun pengetahuan dengan menafsirkan, menganalisis, mensintesis atau mengevaluasi informasi atau gagasan. Nah, ini berarti di tahap tingkatan nomor 2. Jadi mereka diharuskan membangun pengetahuan mereka masing-masing dengan cara apa? Menafsirkan, menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi informasi atau gagasan yang mereka dapatkan. Tetapi kegiatan utamanya tidak konstruksi pengetahuan. Ya, mereka hanya membangun pengetahuan tapi bukan untuk mengkonstruksi pengetahuan. Dengan cara apa tadi? Menafsirkan, menganalisis, mensintesis gitu ya. Kemudian di tingkat yang ketiga adalah syarat utama kegiatan pembelajaran adalah konstruksi pengetahuan. Jadi mereka mampu mengkonstruksi pengetahuan mereka, mengetahui pengetahuan secara tersusun rapi gitu. Tetapi kegiatan pembelajaran tidak mengharuskan siswa untuk menerapkan pengetahuan mereka dalam konteks baru. Tapi kegiatan pembelajaran tidak mengharuskan siswa untuk menerapkan pengetahuan mereka dalam konteks baru. Mereka hanya mengkonstruksi pengetahuan tapi tidak harus menerapkannya ke dalam konteks baru. Kemudian yang tingkat nomor 4, syarat utama kegiatan pembelajaran adalah konstruksi pengetahuan, dan kegiatan pembelajaran tidak mengharuskan siswa untuk menerapkan pengetahuan mereka dalam konteks baru. Tetapi kegiatan pembelajaran tidak memiliki tujuan pembelajaran lebih dari 1 mata pelajaran. Berarti masih umum. Tetapi kegiatan pembelajaran tidak memiliki tujuan pembelajaran lebih dari 1 mata pelajaran. Masih khusus ini ya. Tidak memiliki tujuan pembelajaran lebih dari 1 mata pelajaran. Kemudian yang konstruksi pengetahuan tingkatan nomor 5, syarat utama kegiatan pembelajaran adalah konstruksi pengetahuan, dan kegiatan pembelajaran tidak mengharuskan siswa untuk menerapkan pengetahuan mereka dalam konteks baru, dan pembangunan pengetahuan adalah interdisipliner. Kegiatan memiliki tujuan pembelajaran lebih dari 1 mata pelajaran, berarti umum, lebih dari 1. Kalau yang nomor 4 tadi masih khusus berarti ya, karena tidak memiliki tujuan pembelajaran lebih dari 1 mata pelajaran khusus. Nah, nomor 5 adalah umum. Kemudian rubrik yang selanjutnya adalah regulasi diri. Di regulasi diri ini ada 4 tingkatan. Nah, di tingkatan yang pertama, kegiatan pembelajaran tidak berjangka panjang, berarti jangkanya pendek kegiatan pembelajarannya.
atau siswa sebelum melengkapi pekerjaannya tidak memiliki tujuan pembelajaran dan tidak memiliki kriteria yang berhubungan dengan kesuksesan. Pengaturan diri, di regulasi diri atau pengaturan diri tingkat pertama. Jadi kegiatan pembelajarannya jangkanya pendek dan siswa belum melengkapi pekerjaannya, tidak memiliki tujuan pembelajaran dan tidak memiliki kriteria yang berhubungan dengan kesuksesan. Tingkatan yang kedua, kegiatan pembelajaran adalah berjangka panjang dan siswa sebelum melengkapi pekerjaannya memiliki tujuan pembelajaran dan memiliki kriteria yang berhubungan dengan kesuksesan. Tetapi siswa tidak memiliki kesempatan untuk merencanakan pekerjaannya sendiri. Jadi masih mencari referensi dari orang lain. Kemudian yang ketiga, regulasi diri. Kegiatan pembelajaran adalah berjangka panjang dan siswa sebelum melengkapi pekerjaannya memiliki tujuan pembelajaran dan memiliki kriteria yang berhubungan dengan kesuksesan, dan siswa memiliki kesempatan untuk merencanakan pekerjaannya sendiri. Jadi dari referensi itu mereka mengembangkan dan merencanakan apa yang seharusnya dilakukan di kemudian hari. Tetapi siswa tidak memiliki kesempatan merevisi pekerjaannya berdasarkan umpan balik. Nah, nomor 4, baru semuanya kegiatannya adalah jangkanya panjang. Siswa sebelum melengkapi pekerjaannya dia sudah memiliki referensi dari orang lain yang sudah ada terlebih dahulu, kemudian memiliki kesempatan untuk merencanakan pekerjaannya sendiri. Berarti dari referensi itu dikembangkan, kemudian memiliki kesempatan merevisi pekerjaannya berdasarkan umpan balik. Berarti setelah pekerjaannya direncanakan kemudian direalisasikan, ada umpan balik, nah dia boleh dan ada kesempatan untuk merevisi. Nah ini memang benar-benar jangkanya panjang. Nah itu tadi rubrik regulasi diri ada 4 tingkatan. Kemudian praktek dalam pembelajaran. Praktek dalam pembelajaran di rubrik pemecahan masalah dalam konteks dunia nyata dan inovasi. Praktek dalam pembelajaran rubrik pemecahan masalah dalam konteks dunia nyata dan inovasi. Tingkatan yang pertama, kegiatan pembelajaran utama bukan merupakan pemecahan masalah. Peserta didik menggunakan jawaban dan prosedur yang telah dipelajari sebelumnya hampir di semua aktivitas pembelajaran. Jadi tujuan utamanya bukan memecahkan masalah, tapi mereka mendapatkan solusi dari orang-orang terdahulu atau referensi-referensi yang sudah dibaca, jawaban dari prosedur yang telah dipelajari sebelumnya. Yang kedua, kegiatan pembelajaran utama merupakan pemecahan masalah, tapi masalah yang digunakan bukan merupakan masalah dunia nyata. Nah, kegiatan utama pemecahannya adalah pemecahan masalah. Mereka dituntut untuk mampu memecahkan masalah, tapi masalahnya adalah bukan masalah dunia nyata. Masalah dunia nyata itu berarti masalah di luar akademik, itu masalah dunia nyata. Ini masalahnya belum dunia nyata, berarti masih di lingkup akademis, di lingkup kelas, di lingkup sekolah. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran utama merupakan pemecahan masalah menggunakan masalah dunia nyata. Nah, berarti masalahnya sudah masalah umum di luar akademis juga. Tapi peserta didik tidak melakukan inovasi, peserta didik tidak diarahkan untuk menerapkan ide-ide atau gagasan yang mereka miliki,
atau mengkomunikasikan ide atau gagasan tersebut kepada pihak lain di luar sekolah yang kompeten yang dapat menerapkan ide atau gagasan mereka tersebut. Nah, di tingkatan nomor 3 ini mereka sudah mampu mencari pemecahan masalah, dan masalahnya juga masalah dunia nyata umum, tidak hanya sekedar akademis tapi juga di luar akademik. Tapi mereka tidak berinovasi, tidak melakukan inovasi, dan tidak diarahkan menerapkan ide-ide atau gagasan ini ke dunia luar atau pihak lain di luar sekolah. Kemudian yang tingkatan nomor 4 dalam rubrik pemecahan masalah ini adalah kegiatan pembelajaran utama merupakan pemecahan masalah menggunakan masalah dunia nyata, dan mereka juga bisa berinovasi atau melakukan inovasi bekerja sama dengan pihak-pihak lain di luar sekolah. Itu tingkatan yang paling tinggi. Tingkatan yang keempat, misalkan dia punya masalah tentang jurnalisme begitu, caranya agar minta donasi kepada orang banyak, dia membuat sebuah inovasi dan juga dikomunikasikan kepada pihak luar, pihak lain di luar sekolah agar para pihak lain itu juga membantunya, mungkin pemerintah setempat atau yang lain. Kemudian rubrik yang selanjutnya adalah rubrik pemecahan masalah pemanfaatan TIK dalam pembelajaran. Nah, ini pemecahan masalah dalam konteks dunia nyata juga dan inovasi, tapi ini dengan memanfaatkan TIK dalam pembelajaran. Tingkatannya ada 5. Tingkatan yang pertama adalah peserta didik tidak punya kesempatan untuk menggunakan TIK dalam kegiatan pembelajaran. Jadi peserta didik ini belum mampu atau belum berkesempatan menggunakan TIK atau teknologi informatika dalam kegiatan pembelajaran. Mungkin karena prasarana atau yang lain. Yang kedua, peserta didik menggunakan TIK untuk belajar dan melatih keterampilan dasar atau mereproduksi informasi, namun mereka tidak mengkonstruksi pengetahuan. Mereka sudah menggunakan TIK tapi tidak mengkonstruksi pengetahuan. Yang tingkatan ketiga, peserta didik menggunakan TIK untuk mendukung proses konstruksi pengetahuan, namun mereka masih dapat mengkonstruksi pengetahuan tanpa menggunakan TIK. Yang keempat, peserta didik menggunakan TIK untuk mendukung proses konstruksi pengetahuan, dan TIK diperlukan untuk mengkonstruksi pengetahuan, namun peserta didik tidak menciptakan produk TIK untuk penggunaan otentik. Yang kelima, nah ini semuanya peserta didik sudah menggunakan TIK untuk proses konstruksi pengetahuan, kemudian juga TIK ini diperlukan untuk mengkonstruksi pengetahuan mereka, dan juga peserta didik mampu menciptakan produk TIK untuk pengguna otentik. Sudah mampu menciptakan sendiri TIK-nya. Kemudian nah berarti sudah selesai, ada 6 rubrik tadi. Ada rubrik kolaborasi, komunikasi terampil, konstruksi pengetahuan, regulasi diri, kemudian pemecahan masalah dalam konteks dunia nyata dan inovasinya, dan yang keenam adalah rubrik pemanfaatan TIK dalam pembelajaran. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan tentang 6 rubrik yang harus dikuasai oleh peserta didik dalam 21 CLD atau abad 21 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.